Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Indah Syafira Cewardani. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang bank syariah dan kebutuhan sumber daya insani. Menurut Faizal Rifai Zainal, arti dari manajemen sumber daya insani adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak aktivitas independen atau saling terikat satu dengan yang lain. Sumber daya insani di lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan sumber daya insani merupakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perilaku baik akan memberikan motivasi karyawan untuk memajukan perusahaan. Kemudian akan memunculkan rasa memiliki perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dalam sumber daya insani, bank dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip syariah, memiliki akhlak dan moral islami dalam bekerja meliputi 4 ciri pokok, yaitu yang pertama sidik, benar dan jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, mengembangkan lingkungan dan bawahan menuju kebaikan, dan fatonah, kompeten dan profesional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen sumber daya insani adalah suatu perencanaan yang telah dipersiapkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang baik, bersifat materi maupun intermaterial melalui potensi-potensi yang dimiliki manusia. Jika dihubungkan dengan manajemen sumber daya insani perbankan syariah, maka MSDI perbankan syariah merupakan serangkaian kegiatan pengolahan sumber daya insani melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian ke prestasi kerja, dan sebagainya. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hakim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kualifikasi sumber daya insani bank syariah. Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, adalah lembaga yang cukup unik, sebab di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bukan saja ahli dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, namun mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi syariah. Dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integral. Oleh karena itu, seorang sumber daya insani bank syariah harus selalu mengembangkan hal tersebut. Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik, yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu di antaranya 3 tipe SDM berikut. Yang pertama, spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi atau termasuk ahli tipe A. Yang kedua, spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah atau yang termasuk tipe B. Yang ketiga, mereka yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi atau termasuk ahli tipe C. Ahli tipe A diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif dalam area sistem ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah. Tipe B lebih diharapkan bisa melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi sistem ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah. Sedangkan tipe C inilah yang sebenarnya diharapkan, tetapi beberapa banyak manusia yang memiliki keahlian ganda. Barangkali jika adalah 1 dalam 1000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anggraini Pratiwi sebagai pemateri keempat akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu account officer. Account officer adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai dengan kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan berapa kredit atau pembiayaan yang akan diberikan, yang berada pada bagian pengkreditan, yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola kredit atau pembiayaan nasabahnya. Adapun mekanisme praktik account officer, yaitu A. Melakukan proses permohonan pembiayaan, B. Mengumpulkan data nasabah dan peninjauan jaminan, C. Melakukan analisis kelayakan pembiayaan, D. Melakukan proses akad
serta menjelaskan tanggungan nasabah yang akan ditanggung. Melakukan administrasi pinjaman seperti biaya materai dan lain-lain. Mengajukan ke pihak kepala bank atau melakukan proses pencairan dana. Yang keempat yaitu Satpam. Secara umum, Satpam merupakan satuan pengamanan lembaga keuangan bank yang mempunyai tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat kerja. Keamanan ini meliputi aspek personal, pengamanan fisik, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Adapun mekanisme praktik Satpam yaitu A. Berpenampilan rapi dan bersih serta menggunakan atribut lengkap. B. Berdiri tegap, tersenyum, dan posisi dekat teras kantor. C. Menyambut nasabah dengan salam, membukakan pintu dan mempersilakan masuk. D. Menawarkan bantuan kepada nasabah dan memberikan nomor antrian. Membantu nasabah dengan mengarahkan nasabah secara jelas. Mengawasi antrian ATM. Dan G. Membuka pintu saat nasabah meninggalkan bank dan mengucapkan salam serta terima kasih. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inis Mayati, pemateri ketiga dari kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait dengan mekanisme praktek perbankan syariah terkhusus pada frontliner. Pada umumnya di organisasi perbankan terbagi atas dua bagian atau dua divisi, yaitu divisi atau bagian back office dan front office. Bagian back office ini merupakan bagian-bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia atau HRD. Sedangkan frontliner atau front office ini merupakan orang atau bagian yang berhadapan langsung dengan nasabah. Adapun frontliner yang ada di bank terdiri dari teller, customer service, account officer, dan satpam. Teller sendiri merupakan petugas yang melayani setoran, penarikan dan kiriman uang, pemindah bukuan atau overbooking, penukaran uang, atau yang berkaitan dengan transaksi dengan nasabah. Adapun mekanisme dari praktik yang dilakukan oleh teller yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapih, bersih, serta memakai ID card. Yang kedua, berdiri dan memanggil nomor antrian. Yang ketiga, seorang teller haruslah percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. Kemudian yang keempat, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, kemudian meminta nomor antrian yang sudah diberikan oleh satpam kepada nasabah. Lalu selanjutnya adalah menanyakan nama nasabah dan menawarkan bantuan kepada nasabah. Lalu duduk saat melakukan penginputan. Nada bicara haruslah ramah, sopan, dan antusias. Selanjutnya, seorang teller haruslah fokus terhadap nasabah dan transaksi yang sedang dikerjakan. Lalu mengucapkan terima kasih di akhir saat melayani nasabah. Kemudian yang kedua adalah customer service. Customer service ini merupakan petugas yang melayani nasabah dalam hal menjelaskan produk, melayani pembukuan, SMS, kemudian internet banking, pemesanan ATM, mobile banking, SMS banking, melayani atau menghandle kemudian melayani atau menghandle komplain atau pengaduan dari nasabah. Adapun mekanisme dari praktik yang dilakukan oleh customer service adalah yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih serta memakai ID card. Yang kedua, sebelum nasabah datang, customer service harus berdiri di samping meja dan memanggil nomor antrean. Yang ketiga, seorang customer service harus percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. Kemudian mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, mempersilahkan duduk kepada nasabah, lalu meminta nomor antrean yang sudah diberikan oleh satpam dan menawarkan bantuan
kepada nasabah serta menanyakan nama nasabah. Kemudian seorang customer service juga harus bersikap tenang, sopan, dan hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan nasabah. Harus berbicara dengan bahasa yang baik dan benar pula. Lalu seorang customer service juga harus bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. Setelah semua dilakukan selama melayani nasabah dan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Customer service berdiri di samping meja setelah nasabah berdiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.